Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Salani Saputri dengan NIM 122 11345, mahasiswi dari STIE Bank BBD Jateng. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini aku bakalan melanjutkan pembahasan soal mengenai regresi berganda. Di sini sudah ada latihan soal. Yang pertama di sini, berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucangtama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini data ini adalah datanya ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita langsung klik variable view dan di sini kita bisa langsung tulis di bagian name itu X1, kemudian X2, dan yang terakhir itu ada Y. Nah, di sini untuk bagian desimalnya kita nolkan semua. Selanjutnya di bagian wizard kita ganti slide semuanya. Setelah itu kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini kita tinggal memasukkan datanya ya teman-teman. Nah, setelah datanya dimasukkan semua, kita langsung klik analyze, kemudian regression seperti biasa, kemudian di sini kita klik linear. Nah, di sini untuk variabel Y kita masukkan ke dependent. Kemudian X1 itu kita masukkan ke variabel independent, dan variabel X2 kita masukkan ke variabel independent juga. Setelah itu kita klik setting di sini. Kita centang semua ya di sini. Lalu klik continue. Kita klik plot, kita setting yang centang yang histogram. Kemudian kita klik option. Di sini kita menggunakan entry atau alfanya 0,05, kemudian removalnya 0,10. Langsung kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul analisisnya ya teman-teman. Di sini untuk deskriptif statisnya, untuk nilai rata-rata dan standar deviasi dari Y, X1 dan X2 di sini sudah muncul nilainya, bisa teman-teman lihat ya. Lalu untuk tabel correlation-nya didapatkan nilai korelasi didapat 0,989 antara variabel Y dengan variabel X1. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel Y dan variabel X1 adalah kuat. Di sini nilai korelasi menunjukkan nilai 0,989, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y dan variabel X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah kuat. Lalu pada model summary ini kolom R menunjukkan 0,989 bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R2 menunjukkan nilai 0,978 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. Variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.
Lalu pada kolom standar error ini diperoleh angka sebesar 0,936 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,936 lebih kecil dari standar deviasi variabel Y, yaitu sebesar 5,993. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari persamaan garis di atas bisa kita lihat dari kolom B di sini, atau unstandardized coefficient di sini didapat konstan sebesar 3,601 dan koefisien X2 di sini 1,199, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 dikali X2. Lalu untuk histogramnya bisa langsung dilihat di sini ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, di sini ada seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 digunakan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kebugaran atau Y merupakan variabel dependen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran atau Y berdasarkan tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran atau Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 X3 ditambah standar error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresiasi beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menentukan koefisien tersebut. Kita langsung aja masuk ke aplikasi SPS-nya di sini. Di sini sudah saya masukkan sebelumnya teman-teman. Untuk bagian name itu ada X1, X2, X3 dan Y. Bagian tipenya kita pakai numerik seperti ini ya teman-teman. Di desimalnya kita pakai 0 semua dan measure-nya kita ganti select. Langsung aja kita ke data view-nya. Ini datanya yang sudah dimasukkan ya teman-teman. Setelah itu langsung klik aja analyze. Di sini pilih yang regression. Kita langsung masukkan saja ya di sini. Untuk X1 kita independen, X2 variabel independen, X3 variabel independen, dan Y kita masukkan ke bagian variabel dependen. Setelah itu kita setting, kita centang semua. Setelah itu kita klik continue. Di sini kita klik histogramnya. Kemudian di bagian optionnya kita pakai entry atau entry-nya atau alfanya itu sebesar 0,05. Di sini untuk camel file-nya sendiri ada 0,10. Kita langsung klik continue. Kita klik OK.
Di sini sudah muncul untuk hasil analisisnya. Untuk hasil deskriptif statistiknya di sini bisa dilihat untuk nilai rata-rata dari Y, X1, X2 dan X3 di sini sudah bisa dilihat. Kemudian untuk standar deviasinya ini juga. Setelah itu untuk nilai korelasinya sendiri di sini di tabel correlation ini diperoleh angka 0,972 yang menunjukkan hubungan variabel Y dengan X1 itu sangat kuat. Dari tabel korelasi ini juga diperoleh 0,984 antara Y dan X2 yang menunjukkan antara hubungan tersebut adalah kuat, lalu mendapatkan nilai 0,902 yang menunjukkan hubungan antara Y dan X3 itu juga sangat kuat. Kemudian pada model summary di sini pada kolom R menunjukkan 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R-square ini diperoleh angka sebesar 0,998 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 menjelaskan variabel Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error di sini diperoleh 0,447 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa regresi ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari garis regresi. Hal ini menandakan model ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,447 ini lebih kecil dari standar deviasi variabel Y yaitu sebesar 4,956. Untuk selanjutnya persamaan garis regresi dari data di atas bisa kita lihat dari tabel B di sini. Di sini terdapat konstan sebesar 16,879. Sedangkan untuk nilai koefisien X1 0,106, X2 sebesar 0,427 dan X3 0,403, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan dari garis regresi ini adalah Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 dikali X1 ditambah 0,427 dikali X2 ditambah 0,403 dikali X3. Berikut ini adalah histogram dari variabel di atas, data di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.